dan kemudian kita mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2015. Sekarang sudah 2020, jadi sudah 5 tahun, dan alhamdulillah di tahun kelima kita masih eksis, dan capaian-capaian yang selama ini kita raih adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah rasisme Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu berbagai support baik dari sisi asistensi manajerial maupun juga pemikiran dari PW Rasisme tentu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses prestasi lain yang selama ini, karena tanpa bimbingan, arahan, dan monitoring dari PW Rasisme tentu perjalanan kami tidak bisa maksimal atau paling tidak sampai seperti sekarang ini. Karena itu kerjasama yang sinergis antara PW dan DC menjadi niscaya untuk menuju cita-cita bersama Rasisme sebagai salah satu organisasi filantropis yang kemudian diperhitungkan baik pada tingkatan lokal maupun nasional. Karena alhamdulillah Rasisme Banyumas, tingkat lokal Banyumas ya, seiring dengan waktu ya, sudah dipertimbangkan, diperhitungkan ya, sebagai organisasi pengelola zakat yang kemudian mengambil peranan penting. Karena itu diskusi-diskusi soal zakat di Banyumas ya selalu akan melibatkan Rasisme yang dulunya sama sekali tidak dipertimbangkan ya, tidak diperhitungkan karena memang tidak ada ya, ada organisasinya tapi tidak wujud gerakannya kan gitu kan. Alhamdulillah ini sudah ada perubahan-perubahan, dan tentu perubahan persepsi itu karena kita sendiri berubah ingin berusaha dari tidak ada menjadi ada, sudah ada pun kemudian juga nyata gerakannya, dan alhamdulillah sudah sampai pada tahapan secara eksistensial dan kita ini diperhitungkan di level lokal. Tentu di level Jawa Tengah juga punya niat punya spirit semangat yang sama, dan juga di tingkat nasional. Prinsip dasarnya bahwa kita akan selalu terus bergerak untuk sebuah perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang saya hormati bahwa memang dari sisi tren perolehan Rasisme ini, jadi mulai merangkak naik gitu kan, kemudian trennya agak menurun, meskipun ya melandainya tidak ekstrim, karena pondasi program fundraising kita ini kan bertumbuh pada gerakan Koin Egu yang kemudian melibatkan banyak masyarakat, kemudian juga melibatkan banyak organ baik pada tingkatan struktur organisasinya maupun para pihak yang terlibat. Nah ini yang saya kira tantangan tidak hanya di Banyumas, di seluruh daerah di kabupaten kota di Banyumas, di mana Jawa Tengah, saya kira perlu diantisipasi titik jenuh untuk kemudian dilakukan inovasi-inovasi. Nah ini yang saya kira, saya kemarin juga berdiskusi dengan Pak Ranto, kemudian dengan Pak Cahyanto itu soal gerakan Koin Egu juga trennya, apalagi COVID yang itu menurun gitu. Bahkan di Banyumas ini Pak, itu menurun sampai 50%. 10% di bulan kemarin itu masuk, yang paling terkecil itu 114 ya Pak Bambang ya, 114 juta. Padahal normalnya harusnya 220 Pak gitu. Nah, tapi sekarang sudah naik lagi. Yang terakhir kemarin berapa Pak? Koin 170. Nah, 170 naik lagi gitu kan. Nah, beberapa inovasi dan ikhtiar kita mencoba untuk maintenance ini kemudian kita lakukan itu dengan berbagai cara gitu kan. Tapi yang terpenting bahwa kita harus tahu posisinya lagi naik, apakah stabil, kalau naik kemudian ritmenya bagaimana, kita koordinasi. Oleh karena itu beberapa ikhtiar kita lakukan. Jadi mencoba untuk mencari simpul-simpul baru, karena belum semuanya MPC itu Pak. Jadi ada yang redup, tapi kemudian kita membuka MPC baru. Ada satu MPC yang sekarang on fire sekarang di di Banyumas ini, Purwokerto Kota Barat
Itu dulunya ya sudah bergerak 1,5 tahun. Ini 3 bulan terakhir ini lebih gerakan betul, dan sekarang menjadi leader perolehannya nyampe 35 juta per bulan. Dulunya sih cuma 5 juta ya, pertama 4 juta. 4 juta. Jadi lebih on fire ini satu MPC gitu ya. Kalau melihat ini sebetulnya kalau ada kreativitas tertentu itu bisa saja. Nah, ini yang sedang kita coba lakukan inovasi-inovasi dalam skala regional. Saya kira Cilacap betul-betul lagi on fire sekarang gitu kan, dan gerakan yang masif sekali. Semua struktur kayaknya struktur di Cilacap ini bergerak langsung. Nebuan berapa ribu katanya itu? 23.000? 45.000. Nah, kita sudah 3 tahun ini perjalanannya memang ya soal style dan soal pola ya. Nah, kita ini di angka 19.000 ya, 19.000 kali dengan pola yang pergerakannya bertahap gitu kan. Nah, ini saya kira tentu setiap kabupaten punya karakteristiknya dan sistemnya yang berbeda-beda, meskipun di antara kabupaten juga saling belajar. Saya kira itu infak perolehan secara tahunan itu menurun karena beriringan dengan koin, tapi zakatnya naik Pak. Nah, zakatnya naik di Banyumas ini. Nah, kita patut berbangga lah gitu kan, karena tidak semua juga mahasiswa itu punya fundraising zakat yang kemudian di angka miliaran. Alhamdulillah kita tembus 1 miliar untuk zakat, tembus 1 miliar, dan ini juga bagian yang bagi kami adalah bagian dari kekuatan yang mungkin tidak juga dimiliki oleh yang lain ya. Jadi satu sisi poin NU menurun ya, karena ini selalu membutuhkan pengendalian yang ketat dan juga kemudian maintenance yang bagus, tapi kita dari sisi lain zakatnya malah naik karena kita menggarap segmen baru Pak, segmen baru zakat yang semuanya pada umumnya berbasis korporasi atau pada komunitas. Jadi komunitas yang kemarin kita garap itu ada komunitas baru lagi Pak, yaitu zakat TPG untuk guru PAI yang ada di Dikbud. Nah itu yang kemudian ada suntikan baru karena kita menggarap segmen baru itu zakat. Nah ini tentu ke depan perlu ada inovasi-inovasi lain ya, yang tadi sambil kita mencari ruang-ruang baru, jika ada satu sisi lubang yang kurang, bagaimana ada ruang-ruang baru untuk kemudian kita tambali gitu. Dan ikhtiar yang kemarin kita lakukan adalah membuat kanal baru, jalur baru, yaitu melalui menggerakkan zakat di guru PAI di bawah dinas, tetapi koordinasinya dengan kementerian. Ya, tentu ini kalau persoalan ini persoalan lobby, komunikasi dan meyakinkan pihak lain, yaitu Kementerian Agama khususnya. Saya kira itu sedikit gambaran dari apa yang terjadi dan kemudian yang berkembang di Lasisnu Kabupaten Banyumas. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang dan terima kasih atas pimpinannya, monitoringnya. Saya kira dari lembar monitoring ini nanti akan kita bisa belajar, karena ini menjadi potret bahkan mungkin rapot kita. Kira-kira positioning kita ini dari kalau diukur dengan indikator ini kira-kira sehat apa tidak, organisasi ini sehat apa tidak, sudah memenuhi standar standar ideal. Ini kan instrumen ini kayaknya menjadi potret standar ideal organisasi Lasisnu di Jawa Tengah. Kalau memenuhi ini kan berarti kan bagus, kira-kira kan begitu kan. Nah, kita ini kira-kira kalau diberi nilai rapotnya ini angka berapa, beliaunya nantinya akan memberikan nilainya. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, maupun sudah diterima di kantor ini ya.
saja karena begitu saya jadi saya jadi pengurus lagi ini, saya memetakan tepat mana yang menonjol dari hasil dari itu kok kayaknya semua ngambil lagi harusnya ya dia ya dalam dulu yang memang tercari ada di sini. Nah, itu udah bisa berjalan berdua untuk menjadi pendidikan dan informasinya harus inovasi sebenarnya. Dan saya perjalanan ke sini dalam rangka mencari mutiara-mutiara di dasar laut. Jadi harus bisa menelang, nggak bisa lihat laporan. Nah, saya yakin saya akan menemukan yang baru di sini ya. Dan kalau semangatnya untuk berinovasi, insya Allah saya akan bertemu. Makanya ya maaf ya, kalau mencari nanti bertemu kami karena niatnya di sini dari tahun ke tahun bahwa perubahan. Ya. Sebetulnya monitor ini sudah lama di sana. Yang rapor yang direncanakan Maret itu penguatan fondasi pengadilan umat berbasis poin NU yang direncanakan mengundang dari kuliah dan nanti di Jawa Tengah gitu. Proses pagi ini silau penguatan poin Mausulia itu harus dilibatkan di semua tingkatan dari ranting MBC sampai BC dan seterusnya PPW dan seterusnya. Itu dia. Nah, semakin lama lazismenya itu aktif, logikanya dimonitoring semakin lama juga. Contoh di sini. Ini 2015 sampai 2019 ya, 5 tahun. Kalau 5 tahun udah kelihatan trennya, 3 tahun ada kelihatan trennya. Dan saya yakin filing ordernya tambah banyak tuh. Setahun minimal tuh 2-3 lemari lah. Jadi ini kalau 5 tahun harusnya ada 15 lemari di bawah itu penuh. Kalau hidup bener pasti gitu. Pengalaman saya di TT itu wah, Pak, kayaknya kita nyewa gudang. Iya memang. Dan ini sekian puluh lemari nggak boleh hilang selama 5 tahun karena ada auditor, nanti yang tutup di situ. Tapi tadi habis di toilet saya langsung berhenti. Udah ada 2-3 lemari ini, saya langsung buka order karena semua organisasi yang rapi pasti seperti di bawah ya, filenya sudah rapi. Mimpi saya monitoring ini nggak berhenti di PC gitu. Kalau tahun depan saya akan acak, saya akan ke NBC dan ranking. Karena ujung tombak kita adalah ranking kan. Kalau mau membesarkan NU ya membesarkan ranking. Nah, data yang ada di sini nanti saya akan cross check berjenjang di PC gimana, di NBC gimana, di ranking. Sama nggak? Jumlah yang disetorkan katakanlah 100.000 itu di ranking, itu di NBC tulisannya juga 100.000 atau jadi 105.000 atau berkurang kan? Di NBC dan BC itu dilihat. Nanti kalau duitnya ketarik sama, nah saya lihat baliknya sama nggak? Nah ini di aspek penghimpunan. Nah yang menarik di Banyumas memang yang zakat banyak masih menyentuh di koin, tapi di Banyumas salah satu keunggulannya itu variasi jenis zakatnya banyak dan juga teknis. Di konteks penghimpunan untuk garis besarnya, kalau monitoring itu kan sederhananya sebetulnya hanya membandingkan antara rencana dan realisasi. Apakah sudah sesuai belum? Ya, tapi monitoring ini bukan evaluasi. Kalau evaluasi melihat sejauh mana pencapaian tujuan itu tercapai apa enggak. Nah, kalau konteks monitoring yang akan saya lakukan ini simpelnya semua dokumen hard copy diserahkan ya, nanti saya cocokkan aja. Jadi ini agak semi audit tapi karena